Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Kinan Garden. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana mempropagasi tanaman aroid dengan menggunakan media tanam lumut hidup. Oke. Pertama-tama di sini kita ada tentunya lumut hidupnya, teman-teman. Lumut hidupnya sebelum kita pakai, kita harus cuci dulu sampai bersih. Setelah itu ntar kita ada next prosesnya. Dan yang kedua, di sini saya ada menggunakan perlite. Fungsi perlite di sini adalah menyimpan nutrisi, karena ntar kan saya setelah mencampur lumut dengan perlite ini akan saya siram sedikit dengan vitamin B1, dan itu vitamin B1 itu akan tersimpan, nutrisinya akan tersimpan di dalam perlite ini. Jadi istilahnya perlite ini kayak bank nutrisi lah. Jadi ketika tanaman membutuhkan nutrisi yang sudah kita siram, seperti contohnya tadi yang saya bilang vitamin B1, tanaman itu akan menyerap nutrisi vitamin B1 tersebut. Dan yang di sini saya menggunakan hydroton. Mungkin di tempat teman-teman juga sudah gampang kita jumpai media tanam seperti ini. Media tanam ini berfungsi sebagai perangsang akar pula tanaman. Jadi ntar ini saya akan taruh di bagian bawah dan lumayan juga biar tanamannya nggak cepet lembab kok. Jadi kalau tanaman terlalu lembab, yang kita pakai media tanamnya kan kita pakai media tanam lumut hidup. Ketika media lumut hidup itu terlalu lembab juga nggak bagus buat pengakarannya, akarnya bakal busuk, teman-teman. Jadi kita gunakan ini. Oke, yang keempat saya menggunakan ini antrakol. Nanti kita akan merendam media lumut hidupnya dengan antrakol ini supaya nggak ada jamur. Dan vitamin B1 ini gunanya untuk sebagai zat perangsang akar yang sangat dibutuhkan bagi tanaman yang akan kita propagasi nanti. Dan ini tentunya kita harus menggunakan benda tajam yang harus steril ya. Jadi sebelum kita pakai diharuskan pisau atau gunting ini kita kasih alkohol, kita lap alkohol supaya tidak ada bakteri atau menyebabkan infeksi bagi luka tanaman yang akan kita propagasi. Ini teman-teman, yang pertama kita potong dulu ini tanamannya, kita potong perlahan karena takutnya kalau udah terlalu pol, tangkai daun yang di bawah itu bakal putus, kasihan lumayan juga. Ini teman-teman, dan ini saya menyiapkan air rendaman dari vitamin B1 agar diserap nutrisinya, sementara kita potong yang di bawah. Oke teman-teman, sudah dicek nih, kita potong ya. Potong perlahan, karena pengalaman saya teman-teman, kalau kita motong bonggol gini tanpa ada daun pancing, tunasnya itu akan kecil teman-teman daunnya, nggak seperti di saat daun pancingnya ini masih utuh. Jadi karena ada proses mungkin karena dibantu dia bonggolnya sama daun pancingnya untuk menyerap nutrisi. Kita pelan-pelan motong seperti ini teman-teman. Kalau kita motong kayak gini udah pasti aman lah, karena seperti ini. Oke, jadi satu sekalian kita panennya supaya nanti yang di bawah nih biar nggak balapan ya. Kalau kita potong cuma segini, sekalian kita sisakan satu daun. Ini kita potong pelan-pelan. Dan pastikan pisau yang teman-teman punya itu benar-benar tajam, karena kalau pisau yang teman-teman pakai karatan atau
pisaunya apa namanya, kayak kurang tajam, terlalu melukai, menimbulkan keretakan pada daun pada batangnya, yang akan bikin apa namanya tuh, batangnya mudah terinfeksi sama bakteri, jadi nggak sembuh dia. Karena saya ini aja deh, saya bongkar aja deh. Karena berhubung akarnya agak ruwet nih, kita bongkar aja deh. Jadi apa namanya, kita bongkar agar mudah bagi kita. Akarnya nyangkut nih teman-teman. Jadi ini ternyata akarnya nempel sama ini teman-teman, sama turusnya, jadi di sini dia. Kita masukkan di sini di air rendaman vitamin B1 tadi, biar nggak terlalu stres deh. Nah, masukkan ini sementara ini. Satu kita potong teman-teman, masukkan sini kita potong sekalian. Jadi sekalian kita panen yang banyak. Ini ntar saya nggak bersihin tisunya. Jadi biar enak kita potongnya seperti ini. Kalau akarnya sudah nggak bisa di ini, biar aja dah teman-teman, karena kita kan menggunakan propagasi menggunakan media lumut, jadi ntar nggak masalah sih harusnya. Karena ini sudah cukup. Jadi media tanam yang saya gunakan ini media tanam super poros teman-teman. Next video akan saya bahas medianya apa aja yang cocok buat di daerah panas. Kebetulan rumah saya di Bali teman-teman, daerah Bali kan cukup panas ya, jadi saya menggunakan media seperti ini. Ada batu-batuannya sih banyak, sama sekam mentah, sekam bakar, pakis cacah, andam, dan batu-batuan seperti pumis. Saya juga memberikan sedikit akadama, kanuma soil buat tanaman. Di next video akan saya berikan contoh-contoh medianya. Ini udah beres, kita biarkan dulu di sini. Oke, di sini saya akan merendam media lumut hidup yang tadi teman-teman dengan menggunakan antrakol. Karena fungsi antrakol tidak lain adalah untuk mencegah jamur atau bakteri-bakteri lain yang merusak di sistem kita mau pakai lumut ini, biar nggak cepat jamuran, hindarilah. Oke, kita pakai sedikit aja. Nah, aduk-aduk seperti ini, aduk-aduk. Kita rendam media lumut hidupnya dengan antrakol, kita biarkan selama 5 menit. Oke.
Oke teman-teman, ini udah 10 menitan kita tunggu tadi. Saya yakin antrakolnya sudah mulai bekerja di sini. Jadi kita mulai peras airnya di sini. Pastikan biar benar-benar medianya nggak terlalu basah. Kita peras. Oke. Setelah itu kita masukkan perlet yang tadi. Ini perletnya kita masukkan. Kita kira-kira aja teman-teman seberapa lumutnya yang kita pakai. Karena ini saya ada 5 cacahan propagasi Syngonium chiapense variegata. Saya nggak terlalu banyak menggunakan lumutnya. Jadi seperti ini teman-teman, bisa lihat teman-teman. Medianya seperti ini. Jadi fungsi perlet itu nanti akan menyimpan nutrisi dari vitamin B1 yang akan kita siram nanti di bagian akhir. Bagian akhir kita siram vitamin B1. Oke. Ini. Oke. Sekarang kita mulai proses. Sebentar, saya ambil wadah dulu. Oke teman-teman, ini saya akan memberikan hydroton di bagian dasarnya. Lumayan karena hydroton ini sifatnya sebagai perangsang akar. Saya masukkan media lumutnya. Luka yang tadi saya tutup dengan antracol supaya bakteri nggak masuk lagi. Jadi setelah kita rendam dengan itu, kita tutup aja sini biar kering ya teman-teman. Kita angin-anginkan dulu, angin-anginkan sebentar. Oke. Sekarang saya masukkan. Masukkan ininya, lumut hidupnya. Biar dia padat, kita masukkan ke sini. Pokoknya kalau media media lumut hidupnya ini sudah yakin steril dan dicuci bersih awalnya sampai media tanamnya bersih lah. Setelah itu kita ulangi dengan proses direndam dengan antracol. Saya yakin propagasi kita akan sukses atau hidup.
doakan saja supaya hidup karena Ciapens, Syngonium Ciapens ini harganya lumayan, jadi kita memang harus hati-hati dalam mempropagasinya. Saya ulangi, mungkin nanti akan dipercepat videonya karena ini prosesnya sama seperti tadi, hanya menaruh gini aja, jadi nggak ada yang spesial. Saya masukkan dipaketin biar nggak goyang-goyang dia. Memberikan sedikit tekanan di sini untuk menghindari tangkainya tuh goyang-goyang, karena kalau tangkainya kebanyakan goyang jadi batangnya agak lama untuk mengeluarkan akar. Seperti ini sama aja. Cucuk 3 daun, mulus daunnya, mudah-mudahan akan mulus sampai nanti dia akarnya sudah settle, udah ada adaptasi. Jadi media tanam lumut ini saya yakin teman-teman di tempat-tempat teman-teman pasti banyak sih yang jual ya, atau di online shop juga udah mulai sih yang jual-jual media tanam lumut seperti ini. Jadi saya yakin nggak kesusahan sih teman-teman untuk mendapatkan media lumut hidup seperti ini. Kalau di tempat saya media lumut hidup ini sekitaran harganya 80 ribuan lah, udah dapat satu kampil beras ukuran 25 kilo itu 80.000. Mosnya benar-benar hidup dia. Nanti akan saya berikan kontaknya kalau teman-teman mau belanja. Di deskripsi di video ini saya akan cantumkan kontak personnya, jadi teman-teman yang pengen beli biar bisa kontak langsung. Oke, jadi seperti ini teman-teman, Ciapens variegata, mudah-mudahan berhasil. Cocah ini, mudah-mudahan hidup. Yang terakhir kita kocorkan aja sedikit ini sisa vitamin B1 yang tadi saya kocorkan di sini, saya siram di sini. Dikit aja. Vitamin B1 ini sebagai salah satu zat pendukung untuk akar biar cepat rangsang, nutrisi akar agar lebih cepat. Oke, setelah ini proses selanjutnya adalah saya angin-anginkan dulu sampai benar-benar kering, lalu saya taruh di tempat yang redup, tidak terkena sinar matahari langsung. Oh ya teman-teman, untuk media ini saya nggak mau pakai sungkup, teknik sungkup, karena kalau di Bali kebanyakan kalau saya sungkup, pengalaman saya teman-teman, akarnya jadi cepat busuk. Jadi saya memutuskan untuk saya biarkan diangin-anginkan gini aja. Mungkin ntar sekitar 2 mingguan baru saya siram lagi. Kalau memang medianya kelihatan kering, jadi saya siram lagi. Siramnya juga pakai semprotan yang tipis tuh, misting. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang baru gabung di channel YouTube Kindergarten, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian selalu mendapatkan informasi atau video terbaru dari Kindergarten. Sampai jumpa.